Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin fi kulli makan wa fi Filistin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'dad-din. Allahumma ahlikal kafarata wal musyrikin wal yahud wa zinis. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita sekarang halaman 27. Masih tentang kewajiban kita mengimani semua yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, baik itu hal-hal yang telah lalu maupun yang akan datang. Pertemuan lalu telah dicontohkan beberapa hal yang wajib kita imani. Di antaranya adalah Isra Mi'raj. Kemudian malaikat maut mendatangi Nabi Musa untuk mencabut ruhnya. Lalu Nabi Musa menamparnya sehingga matanya copot. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda kiamat besar, yaitu keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, lalu Nabi Isa membunuh Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya dabah atau hewan yang keluar dari bumi yang bisa berbicara pada manusia, dan kemarin yang terakhir terbitnya matahari dari barat. Berikutnya yang wajib kita imani dari hal-hal yang diberitakan oleh Rasulullah SAW: azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur, hari kebangkitan, dibangkitkannya manusia setelah mati, dan yang lainnya. Penulis buku rahimahullah mengatakan, wa azabul qabri wa na'imuhu haqqun wa qad ista'adza an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minhu wa amara bihi fi kulli salah wa fitnatul qabri haqqun wa su'alu munkarin wa nakir haqqun wal ba'tsu ba'dal mauti haqqun wa dzalika hina yanfukhu Israfil alaihi salam fis sur wa nufikha fis sur fa idza hum min al ajdathi ila rabbihim yansilun wa yahsyurun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman fayakifuna fi mawqifil qiyamah hatta yashfa'a fihim Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azab kubur, nikmat kubur adalah benar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlindung darinya dan memerintahkan kita untuk berlindung darinya, dari siksa kubur di setiap salat. Dan juga fitnah kubur benar adanya. Pertanyaan mungkar dan nakir benar adanya. Kebangkitan setelah mati benar adanya, yaitu ketika Israfil alaihissalam meniup sangkakala. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Rabb mereka. Manusia dihimpun pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang dan tidak berkhitan,
dan tanpa membawa apa-apa. Mereka terhenti di tempat pemberhentian kiamat hingga Nabi kita Muhammad SAW memberi syafaat. Jamaah rahimakumullah, di antara yang wajib kita imani adalah azab kubur dan nikmat kubur. Azab kubur dan nikmat kubur benar-benar ada. Tidak boleh kita mengingkari. Dalilnya sangat banyak dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di antaranya kalau dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa lanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un." Dan sungguh kami benar-benar akan menimpakan sebagian azab kepada mereka, yaitu azab yang dekat, sebelum azab yang lebih berat, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Sebagian ahli tafsir menafsirkan azab yang dekat itu adalah azab kubur, sedangkan azab yang lebih berat adalah siksa neraka. Dalil kedua, Allah Subhanahu wa taala firman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan kaumnya di waktu pagi dan petang. Dan pada hari kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang paling berat. Maka neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan kaumnya itu ketika mereka di alam kubur. Di setiap pagi dan petang ditampakkan terus. Jadi memang azab kubur untuk orang-orang kafir itu tidak ada hentinya, terus sampai hari kiamat gitu, okay? Tapi kalau azab kubur untuk orang beriman, yaitu tergantung keimanan mereka dan amal soleh mereka. Kalau maksiat mereka tidak terlalu banyak, maka mereka diazab sesuai kadar maksiatnya, nanti berhenti gitu. Ada keringanan. Tapi kalau maksiatnya besar dan dia pendosa, maka azabnya juga berat. Bisa ada berhentinya, bisa jadi juga terus gitu ya. Tapi kalau untuk orang kafir pasti terus, tidak ada hentinya. Kemudian pada hari kiamat dikatakan kepada malaikat penjaga neraka, diperintahkan oleh Allah, masukkan Fir'aun dan kaumnya yang kafir maksudnya ke dalam siksa yang paling berat. Nah, siksa paling berat ini atau siksa yang lebih berat ini maksudnya adalah siksa neraka. Dalil dari hadis Nabi diantaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani, bahwasanya setelah orang yang mati itu ditanya oleh malaikat Munkar Nakir tentang Allah, tentang Rabbnya siapa, nabinya siapa, dan agamanya apa. Setelah itu ada seruan yang menyeru dari atas langit, "Hambaku ini benar, maka bentangkanlah permadani dari surga, pakaikanlah pakaian untuknya dari surga, bukakanlah pintu untuknya menuju surga. Lalu datanglah kepadanya bau yang wangi semerbak kepadanya, dan surganya kuburnya diluaskan seluas mata memandang, sejauh mata memandang.
Kemudian itu untuk orang yang beriman, ya. Dikatakan untuk orang yang beriman. Sedangkan orang yang kafir dikatakan kepadanya, hambaku ini pembohong, maka bentangkanlah bentangan dari neraka dan bukalah pintu untuknya dari neraka, dari api. Lalu datanglah kepadanya panasnya api dan angin yang panas. Lalu kuburnya itu disempitkan sehingga tulang belulangnya itu berantakan. Itu sebagian dalil tentang adanya nikmat kubur dan siksa kubur. Ada kelompok yang mengingkari tentang nikmat kubur dan siksa kubur ini, yaitu orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang mulhid, orang-orang ateis yang tidak beriman kepada nikmat kubur, siksa kubur dan hari kiamat. Orang-orang ateis itu tidak percaya adanya hari kiamat. Mereka mengatakan siksa kubur, nikmat kubur tidak ada. Karena apa? Kalau kita bongkar kuburan, ya keadaannya seperti itu, seperti semula, tidak ada perubahan. Nah, begitu. Maka kita bantah yang pertama, perkataan mereka dan pemahaman mereka itu menyelisihi dalil Quran dan hadis-hadis Nabi SAW serta kesepakatan para ulama. Apalagi dalil dari hadis tadi sangat-sangat jelas dan tegas, Pak, ya. Dan banyak dalil lagi, tapi tidak saya sebutkan, terlalu banyak. Jadi perkataan mereka menyelisihi dalil dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita menyamakan keadaan di dunia dan keadaan di alam kubur serta keadaan di akhirat. Karena keadaan di akhirat, keadaan di alam kubur itu tidaklah sama dengan keadaan di dunia. Kenikmatan di dunia atau siksa di dunia itu bisa kita rasakan dan kita lihat dengan panca indera. Orang disiksa kelihatan, gitu ya. Orang menikmati sesuatu kelihatan. Nah, menurut mereka seperti itu. Nah, tidak sama. Kemudian yang mendapatkan nikmat dan mendapatkan siksa di alam kubur itu, apakah rohnya atau roh dan badannya, atau badannya saja? Maka pemahaman dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya pemahaman salaful ummah, pemahaman orang-orang saleh dahulu dan pemimpin-pemimpin ulamanya mengatakan bahwasanya siksa dan nikmat kubur itu dirasakan oleh ruh dan badan, dua, Pak. Meskipun badan itu pisah dengan nyawanya, dengan ruhnya, tapi badan itu kadang-kadang nyambung, nyatu, sehingga yang mendapatkan nikmat dan siksa dua-duanya. Jadi walaupun badan itu sudah dibakar jadi debu atau hancur, maka tetap merasakan. Contohnya kalau kita melihat ada sebagian kejadian nyata, orang sudah mati dikubur. Sering disebut nikmat kubur atau siksa kubur, karena memang orang itu kalau sudah mati seringnya dikubur, dipendem, daripada dibakar, daripada diapakan lagi. Itu ya. Dan perintah Nabi memang orang kalau mati atau makhluk hidup mati
itu dikubur dalam tanah, bukan yang lainnya. Itulah tuntunan Rasulullah SAW. Maka kalau kita melihat kuburan, di sebagian kejadian baru dikubur ditinggal berapa, gimana kisahnya itu? Ditinggal 1 jam mungkin ya? Atau baru ditinggal tidak sampai 1 jam, berapa menit begitu. Kembali lagi, dibongkar lagi karena ada keperluan. Ternyata tubuhnya ya hancur-hancur, ada lagi kisah itu sampai hangus seperti dibakar. Berarti badan juga merasakan. Ada lagi sebagian jasad itu sudah dikubur lebih dari 10 tahun, ternyata masih utuh dan seger seperti baru dikubur. Ada lagi yang pasti cabut nyawanya, mati, ternyata senyum gitu ya. Dia merasakan bahagia. Dan memang ada jasad-jasad yang tidak bisa hancur, tanah tidak menghancurkannya, yaitu jasadnya para nabi dan para syuhada. Jasadnya para nabi dan para syuhada. Kemudian berikut yang wajib kita imani adalah fitnah kubur. Fitnah itu artinya ujian. Kubur, fitnah, ujian di dalam kubur berupa pertanyaan kedua malaikat. Jadi fitnah kubur itu adalah pertanyaan kepada si mayat tentang Rabbnya, agamanya dan nabinya siapa. Disebutkan dalam hadis, nama malaikat itu, kedua malaikat itu adalah Munkar dan Nakir. Orang yang beriman ketika ditanya siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, maka mereka dalam sebuah hadis bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang bersembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dalam riwayat yang lain, ketika seorang mukmin ditanya 3 pertanyaan itu, dia menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, wa dinil Islam, agamaku Islam, wa Nabi Muhammad, dan nabiku adalah Muhammad. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di kehidupan dunia dan di akhirat. Perkataan yang teguh itu maksudnya la ilaha illallah. Makna yang kedua, perkataan yang teguh itu ya bisa menjawab itu. Di dunia bisa menjawab Rabbku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad. Di akhirat juga demikian. Maksudnya di alam kubur. Maka seseorang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dia akan mudah mengatakan Rabbku adalah Allah. Seseorang yang berpegang teguh kepada Islam, dia akan mudah sekali menjawab agamaku Islam. Seseorang yang mengikuti Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya, maka mudah bagi dia menjawab Nabi Muhammad, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu idza su'ila fil qabr syahida la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Seorang muslim apabila dia ditanya di kubur, maka dia bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Dan pertanyaan yang diajukan oleh kedua malaikat ini untuk semua mukallafin, untuk seluruh mukallaf. Apa makna mukallaf itu? Mukallaf itu adalah orang yang telah balik dan berakal. Baik itu beriman atau kafir, yang penting sudah balik dan berakal. Maka dia ditanya dengan 3 pertanyaan ini. Adapun orang yang mati syahid itu terbebas dari pertanyaan-pertanyaan ini. Mereka selamat dari fitnah kubur ini. Bagaimana dengan anak kecil yang belum balik dan orang gila sejak kecil? Maka di sana ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan mereka tetap ditanya, sebagian yang lain mengatakan mereka tidak ditanya, karena mereka tidak termasuk mukallafin, tidak mendapatkan beban apa namanya, untuk melaksanakan syariat, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Karena yang mendapatkan beban itu adalah yang sudah berakal dan balik. Jamaah rahimakumullah, berikutnya tentang kebangkitan setelah mati. Nah, ini wajib kita imani. Kebangkitan setelah mati itu terjadi setelah tiupan sangkakala kedua. Yang meniupnya adalah malaikat Israfil. Tiupan sangkakala itu ada berapa kali? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan ada 3. Tiupan sangkakala pertama, tiupan sangkakala yang membuat manusia itu sangat ketakutan. Kemudian tiupan sangkakala kedua yang membuat seluruh makhluk mati, manusia mati dan semuanya, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mati hancur kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Di antaranya yang tidak hancur wallahu alam, surga dan neraka. Kemudian tiupan sangkakala yang ketiga adalah dibangkitkannya seluruh makhluk, manusia dan jin, dan juga semuanya, malaikat, hewan, semua makhluk yang bernyawa dihidupkan kembali. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tiupan sangkakala itu 2 kali. Tiupan sangkakala pertama, tiupan yang membuat manusia ketakutan terus mati. Tiupan sangkakala kedua, tiupan sangkakala untuk membangkitkan mereka setelah mati. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang di langit dan di bumi. Kemudian ditiup sangkakala lagi, berarti yang kedua Pak ya. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang pertama tadi juga membawakan dalil, tapi dalilnya sendiri-sendiri, terpisah-terpisah. Dalilnya sama-sama kuat Pak ya. Tapi wallahu alam yang lebih kuat insyaallah 2 kali, tiupan sangkakala 2 kali. Tiupan sangkakala 2 kali. Setelah ditiup sangkakala,
Yang wajib kita imani adalah manusia itu dikumpulkan atau dihimpun di padang mahsyar. Dan padang mahsyar itu datar, tanahnya datar, warnanya putih, tidak ada gundukan atau ceglongan, Pak. Okay. Dan manusia di padang mahsyar itu dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak dihitan, belum dihitan, dan dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Yang dibawa hanya amalnya saja, baik dan buruk. Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul bala wa rabbi latub'atsunna, tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, wa dzalika 'ala Allah yasir." Katakanlah Muhammad, tentu pasti Rabbku itu akan membangkitkan kalian dan akan memberitahukan semua yang kalian perbuat. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh." Sebagaimana kami menciptakan penciptaan pertama kali seperti itu, maka kami akan mengembalikannya seperti itu juga. Jadi pertama kali manusia diciptakan seperti itu ya. Belum dihitan, tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Nah, kata Allah, nanti kami kembalikan lagi. Kemudian kami kembalikan lagi seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, "Innakum tahsyaruna hufatan uratan ghurlan." Dalam riwayat yang lain ada tambahan buhman. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak dikhitan, dan dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Para sahabat bertanya, "Wa ma buhman? Wa ma buhma?" Apa itu buhma? Jadi para sahabat itu sudah tahu makna dari hufatan uratan ghurla, tapi mereka tidak tahu makna dari buhman. Makanya mereka bertanya. Buhma itu kata Nabi adalah laisa ma'hum syai', tidak ada sesuatu pun pada mereka. Artinya mereka tidak membawa apapun. Dan manusia di padang mahsyar itu berdiri, Pak. Berdiri terus itu selama 50.000 tahun itu. Dibangkitkan dalam keadaan berdiri, kemudian matahari didekatkan jarak 1 mil. Dulu pernah disampaikan Pak ya, 1 mil itu ada 1 mil ukuran jarak atau mil ukuran celak. Kalau 1 mil ukuran celak itu berarti 2 ruas jari ini. Kalau ukuran jarak 1 mil itu tidak sampai 1,5 kilo, tidak sampai 2 kilo lah, 1 kilo lebih pokoknya. Sehingga manusia kepanasan dan mereka berkeringat, dan keringatnya keluar sesuai kadar keimanan. Kalau yang ahli maksiat, apalagi orang kafir, maka keringatnya sampai menenggelamkan. Dan manusia di padang mahsyar berdiri itu selama sebelum datangnya syafaat Nabi, mereka berdiri terus selama 40 tahun. Selama 40 tahun itu kepanasan, keringat naik gitu ya. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam agar memberikan syafaat.
Nabi Adam mohon maaf tidak bisa. Mereka datang agar Nabi Adam memintakan syafaat, maksudnya agar Nabi Adam berdoa kepada Allah, mohon pada Allah agar Allah itu ya segera memutuskan bagaimana. Syafaat itu artinya perantara untuk mendatangkan manfaat dan untuk menolak mudarat. Jadi manusia datang kepada beliau agar beliau itu menjadi perantara dalam menolong, gitu. Perantara saja. Kemudian mereka datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga minta maaf tidak bisa. Datang ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, pokoknya semua mereka tidak bisa. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad SAW dan beliau menyanggupi. Itu baru setelah 40 tahun itu, Pak. Lalu beliau sujud kepada Allah, merendahkan diri, berdoa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk mengangkat kepalanya. Irfa', suruh ngangkat, kemudian sal tu'ta, mintalah niscaya kamu diberi. Akhirnya Nabi Muhammad SAW minta agar Allah segera menegakkan keadilan. Akhirnya dihisab, gitu Pak ya. Berikutnya wajib kita ini tentang hisab. Wa yuhasibuhumullah, berikutnya Uyuhasibahumullah tabaraka wa ta'ala wa tunsabul mawazin wa tunsyurud dawawin wa tatayaru sahaiful a'mal ilal ayman wasyama'il fa amma man utiya kitabahu biyaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Wal mizan lahu kaffatan wa lisan tuzanu bihil a'mal faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Allah tabaraka wa ta'ala menghisab dan diletakkanlah timbangan-timbangan. Buku catatan amal dihamparkan dan catatan amal diserahkan ke tangan kanan dan tangan kiri. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Kemudian timbangan memiliki 2 daun timbangan dan lisan untuk menimbang amal perbuatan. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka kekal dalam neraka jahanam. Jadi nanti setelah Nabi Muhammad memberikan syafaat tadi sebagai perantara untuk menolong umat, Allah Subhanahu wa taala menghisab. Hisab itu artinya perhitungan. Secara bahasa itu perhitungan, tapi secara syariat adalah hisab itu Allah memperlihatkan
kepada hamba atas perbuatan-perbuatan mereka waktu di dunia. Dan mereka dimintai pertanggungjawaban atas itu. Ditunjukkan perbuatan-perbuatan mereka, suruh mengakui ini yang baik, terutama ini yang buruk, suruh mengakui. Habis itu diperiksa, ditanya. Kaum muslimin rahimakumullah, tentang hisab ini ada 3 golongan, ada 3 macam keadaan. Yang pertama, orang-orang yang tidak dihisab sama sekali. Mereka langsung masuk surga tanpa hisab. Tapi tetap melewati sirat, Pak ya. Karena melewati sirat itu kewajiban. Semuanya harus melewati itu. Tapi masuk surga tanpa hisab, tidak ditanya-tanya. Mereka itu jumlahnya dalam sebuah hadis disebutkan sebanyak 70.000. 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Di antara ciri-cirinya apa? Di antaranya adalah muladzina la yastarqun, tidak minta diruqyah. Wala yaktawun, tidak minta diobati dengan kain. Wala yatatayyarun, tidak merasa bernasib sial karena melihat burung dan yang lain sebagainya dan yang lainnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka tawakal hanya kepada Allah. Itu di antara ciri-ciri mereka, Pak ya. Lalu Rasulullah SAW meminta tambahan agar yang dimasukkan ke surga tanpa hisab itu ditambah lagi. Akhirnya Allah menambah lagi. Itu disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani. Akhirnya Allah memberi, kan tadi sudah 70.000 ya. Dari 70.000 itu setiap satu orangnya bersama satu orang itu 70.000 lagi. Ribu kali 70.000 kali 70.000 berarti ya. Berarti 70.000 kali 70.000. Ya, semoga kita masuk ke golongan itu ya. Nawa? Karena kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya itu ya, kalau minta itu yang tinggi. Minta surga itu ya surga Firdaus sekalian. jangan yang penting masuk surga gitu. Nanti kalau yang penting masuk surga disiksa di neraka dulu kan tidak enak mesti. Kemudian ada lagi yang dihisab dengan hisab yang ringan. Hisabnya ringan sebentar, Pak. Nah, ini untuk orang beriman yang taat kepada Allah, yang maksiatnya sedikit, Pak. Atau seandainya maksiat banyak, dia tobat, sudah tobat. Yang ketiga, hisabnya itu berat. Orang-orang yang dihisab dengan berat ini dia sengsara dan binasa. Ini untuk orang-orang yang ahli maksiat dan juga orang kafir. Siapa yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terakhir tapi dihisabnya pertama. Nanti ketika masuk surga juga pertama. Melewati jembatan Sirat juga yang pertama. Nabi yang pertama melewati Sirat Nabi Muhammad. Kalau umatnya Nabi Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, "Nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah al-maqdi bainahum qabla al-khalaiq." Kami adalah orang-orang yang terakhir, tapi kami yang pertama kali dihisab.
Kemudian yang dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala terkait hak Allah itu adalah salat. Yang dihisab oleh Allah dari amalan hamba terkait hak Allah adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Jika salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Insyaallah hadisnya sudah sering dengar ya. Kemudian yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan hamba yang terkait dengan hak manusia, hak sesama adalah fiddima, terkait pertumpahan darah. Terkait penumpahan darah. Kemudian setelah hisab wajib kita mengimani dibagikannya buku catatan amal. Semuanya ditulis, amal yang baik, yang buruk sampai sekecil semut, sekecil debu lengkap ditulis, Pak. Buku catatan amal yang digunakan malaikat untuk mencatat perbuatan itu dikasihkan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Adapun orang-orang yang diberikan kitab dari sebelah kanan, diterima dengan tangan kanan, maka dia adalah orang yang dihisab dengan hisab yang ringan, dan dia kembali kepada keluarganya atau kaumnya yang beriman, sama-sama beriman dengan bahagia. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura. Adapun orang yang diberikan catatan amal dari belakang punggungnya, dari belakang, maka dia mengatakan, celakalah aku. Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat yang lain, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amal dari sebelah kanan, maka dia mengatakan, ambillah dan bacalah bukuku ini, begitu ya. Dia bangga dan diperlihatkan, ini lihat, baca ini. Pamer. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan catatan amal dari sebelah kiri, menerima dengan tangan kiri, maka dia mengatakan, alangkah baiknya jika buku ini tidak diberikan kepadaku. Yang terakhir, tadi sudah dibaca soalnya, tentang timbangan. Nah, timbangan ini ada dua sisi. Sisi untuk menimbang kebaikan dan sisi yang satunya untuk menimbang keburukan. Timbangan ini jumlahnya berapa? Nah, di sana ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan timbangan itu cuma satu, sedangkan dalam ayat yang ada lafadz timbangan-timbangan maksudnya adalah yang ditimbang banyak. Jadi dalam ayat Al-Quran itu ada timbangan, kata timbangan itu bentuknya mufrad tunggal dan ada yang jamak banyak. Jadi timbangan itu aslinya satu, yang banyak itu maksudnya yang ditimbang-timbang. Pendapat ulama yang lain mengatakan timbangan itu banyak karena lafadznya mawazin. Wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah, dan kami meletakkan timbangan-timbangan yang benar. Timbangan banyak itu maksudnya untuk setiap umat itu ada sendiri-sendiri. Wallahu alam, itu perbedaannya seperti itu, Pak ya. Yang rajih wallahu alam. Yang penting intinya kita wajib mengimani nanti akan ada timbangan untuk menimbang amal perbuatan manusia. Yang ditimbang itu apakah hanya amalan saja atau amalan kitab catatan amal dan juga orangnya? Sebagian ulama mengatakan yang ditimbang itu amalannya,
Sebagian ulama yang lain mengatakan yang ditimbang buku catatan amalnya. Sebagian yang lain mengatakan yang ditimbang orangnya. Sebagian ulama lain menggabungkan yang ditimbang semua. Jadi yang ditimbang semuanya, Pak ya. Untuk menunjukkan keadilannya Allah itu sampai ditimbang semuanya. Amal baik, amal buruk ditimbang. Memang kebanyakan dalilnya menunjukkan amal. Tapi ada dalil lain bahwasanya yang ditimbang itu juga catatan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Tayyib. Ada seorang yang ahli maksiat itu. Dia diberi buku catatan amal sebanyak 99 lembar. Satu lembarnya itu sepanjang dan seluas sejauh mata memandang. Kemudian ditimbang dengan kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Ada juga dalam sebuah hadis bahwasanya pada hari kiamat akan datang seorang yang gemuk. Dia ditimbang dan dia itu di sisi Allah lebih ringan dari sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu ringan, ternyata orang yang gemuk ini lebih ringan gitu. Tidak lebih berat dari sayap nyamuk itu. Karena memang tergantung keimanannya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud yang memiliki betis kecil, itu satu betis saja kalau salah ya, itu lebih berat daripada gunung Uhud. Karena keimanannya yang begitu kuat, Masya Allah. Semoga timbangan kebaikan kita lebih berat daripada timbangan keburukan kita. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita akhiri kajiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.